alat ukur besaran pokok dan turunan. Pada umumnya, alat yang digunakan untuk mengukur besaran panjang dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skru. Mistar atau penggaris memiliki skala utama cm dan memiliki ketelitian atau skala terkecil hingga 1 mm. Penggaris umumnya digunakan untuk mengukur panjang kertas, panjang papan tulis, panjang kain, dan lain sebagainya. Jangka sorong biasanya digunakan oleh para montir dan tukang kunci. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih tinggi dibandingkan penggaris. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar benda, diameter bagian dalam dan bagian luar benda, dan kedalaman sebuah lubang. Jangka sorong dapat mengukur panjang benda sampai 12 cm. Ketelitian jangka sorong sampai dengan 0,1 mm. Untuk lebih jelasnya, berikut video dari sumber YouTube penggunaan jangka sorong yang benar. Jangka sorong sebagai pengukur diameter bagian luar benda silinder. Jangka sorong sebagai pengukur diameter bagian dalam benda silinder. Jangka sorong sebagai pengukur ketinggian benda. Berikutnya, mari kita perhatikan cara membaca pengukuran jangka sorong. Jangka sorong memiliki rahang tetap dan rahang sorong atau geser yang berpasangan membentuk rahang luar dan rahang dalam. Skala panjang yang tertera pada rahang tetap disebut skala utama, sedangkan skala pendek yang tertera pada rahang sorong disebut nonius. Jangka sorong juga memiliki tangkai besi. Skala utama memiliki panjang 10 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga panjang satu skala pada skala utama adalah 10 mm per 10 sama dengan 1 mm. Sedangkan nonius memiliki panjang 9 mm dan dibagi menjadi 10 skala. Sehingga panjang satu skala nonius adalah 9 mm per 10 sama dengan 0,9 mm. Dengan demikian, selisih skala dari skala utama dengan skala nonius adalah 1 mm dikurangi 0,9 mm sama dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Geser rahang sorong dan perhatikan bacaan jangka. Klik benda jika ingin mengukur. Pertama, kalian perhatikan skala nonius 0 berada di belakang skala utama bernilai 12. Kemudian, garis utama dan garis nonius yang saling lurus berada di skala 0,5. Contoh lain, skala nonius bernilai 0 berada di belakang skala utama yang bernilai 24. Kemudian, skala nonius yang saling lurus dengan skala utama
berada di skala Nonius bernilai 0,9, sehingga hasil ukurnya yaitu 24,9 mm. Mikrometer sekrup adalah alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01 mm. Alat ini digunakan untuk mengukur tebal sebuah benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Mikrometer biasanya digunakan oleh para teknisi peralatan listrik untuk mengukur diameter kawat tembaga yang akan digunakan untuk membuat kumparan atau lilitan kawat. Berikut cara membaca pengukuran dari mikrometer sekrup yang baik dan benar. Mikrometer sekrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm, misalnya ketebalan kertas. Bagian-bagian penting dari mikrometer sekrup adalah rahang tetap, rahang geser, skala tetap, dan skala putar. Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Setiap silinder berputar satu putaran. Rahang geser akan mundur atau maju 0,5 mm. Maka, untuk satu bagian skala putar, rahang akan bergeser 0,5 mm per 50, sama dengan 0,01 mm. Bilangan 0,01 mm ini merupakan ketelitian mikrometer sekrup. Putar silinder pemutar dan perhatikan bacaan pada skala. Klik benda jika ingin mengukur. Coba lihat skala tetap. Di skala tetap, mikrometer sekrup menunjukkan skala sebesar 2. Kemudian di skala putar, dia menunjukkan skala Nonius sebesar 0,08. Sehingga hasil ukurannya yaitu 2,08 mm. Besaran massa suatu benda dapat diukur dengan neraca atau timbangan. Secara umum, neraca dibagi menjadi dua, yaitu neraca analog dan neraca digital. Neraca analog adalah neraca yang masih menggunakan jarum atau alat tunjuk angka untuk menunjukkan hasil timbangan. Contoh neraca analog yaitu neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, neraca 2 lengan, neraca bekas, neraca atau timbangan badan, timbangan beras, dan timbangan cabai. Neraca digital adalah neraca yang sudah tidak menggunakan jarum atau alat tunjuk lain, melainkan menggunakan layar digital yang langsung menunjukkan angka. Berikut beberapa contoh neraca digital. Sama seperti besaran massa, alat ukur waktu dibagi menjadi dua, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog adalah jam yang menggunakan jarum sebagai penunjuk angka. Contoh jam analog yaitu jam dinding analog, jam tangan analog, stopwatch analog, dan jam pasir. Jam digital adalah jam yang sudah menggunakan layar digital yang mampu menunjukkan waktu dengan angka. Berikut beberapa contoh jam digital. Pengukuran besaran suhu suatu benda dapat diukur dengan alat termometer. Termometer memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat untuk menunjukkan suhu suatu benda. Apabila zat tersebut dikenai panas, maka akan mengalami perubahan. Berdasarkan zat yang digunakan, termometer dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu termometer air raksa. Seperti namanya, termometer ini menggunakan zat air raksa. Termometer air raksa disebut juga dengan termometer maksimum karena mampu mengukur suhu yang sangat tinggi. Ketika air raksa dikenai suhu panas, maka air raksa yang awal mulanya berkumpul di bagian bawah termometer akan memuai dan langsung menjalar ke bagian atas termometer dan menunjukkan angka yang mewakili besaran suhu.
Yang kedua, termometer alkohol. Sama seperti air raksa, termometer ini juga memanfaatkan pemuaian zat alkohol untuk menunjukkan suhu. Namun, alkohol memiliki titik didih yang rendah, sehingga tidak mampu menunjukkan suhu tinggi. Namun, mampu mengukur suhu rendah karena titik bekunya sangat rendah. Termometer ini disebut juga dengan termometer minimum. Yang ketiga, termometer bimetal mekanik. Berbeda dengan kedua termometer yang pertama, termometer ini menggunakan bimetal, yaitu dua kepingan logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Apabila terjadi perubahan suhu, maka kepingan logam akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien yang lebih tinggi. Selanjutnya ada termometer infrared. Termometer infrared atau inframerah merupakan jenis termometer yang memanfaatkan gelombang sinar laser untuk mendeteksi adanya suhu tubuh. Suhu tubuh akan memancarkan radiasi elektromagnetik sehingga akan ditangkap oleh gelombang laser tersebut, kemudian diubah menjadi energi listrik dan ditampilkan dalam angka digital. Termometer inilah yang sering kita gunakan pada saat pandemi corona. Sedangkan berdasarkan kegunaannya, termometer dibagi juga menjadi 4. Yang pertama yaitu termometer klinis. Termometer klinis merupakan termometer yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Termometer jenis ini biasanya memanfaatkan termometer dengan bahan air raksa ataupun alkohol. Kemudian yang kedua, termometer maksimum minimum. Termometer ini menggunakan air raksa dan alkohol. Jadi, ada dua bagian pada satu termometer. Termometer air raksa digunakan untuk mendeteksi suhu yang tinggi atau suhu maksimum, sedangkan alkohol digunakan untuk mendeteksi suhu rendah atau suhu minimum. Termometer ini biasanya dipasang di tengah ruangan. Yang ketiga ada termometer ruangan. Seperti namanya, termometer ini biasa diletakkan di tengah ruangan. Skala yang ditunjukkan yaitu antara minus 20 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius. Yang terakhir ada termometer laboratorium. Seperti namanya, termometer ini digunakan untuk kegiatan laboratori. Biasanya termometer ini digunakan untuk mengukur bahan-bahan kimia di laboratorium ketika praktikum. Termometer ini memiliki skala yang sangat luas. Biasanya bahan isinya berupa air raksa ataupun bahan alkohol. Yang terakhir adalah termometer berdasarkan skala. Sebenarnya, suhu yang kita kenal dengan satuan derajat Celcius memiliki satuan lain. Satuan suhu tersebut tercipta oleh beberapa ilmuwan legendaris yang berasal dari negara yang berbeda. Termometer yang digunakannya pun juga bervariasi. Ada termometer Celcius yang biasa kita gunakan, termometer Reaumur dengan satuan Reaumur, termometer Fahrenheit dengan satuan Fahrenheit, dan juga termometer Kelvin dengan satuan Kelvin. Masing-masing termometer memiliki perbedaan pada titik tetap bawah atau titik minimum dan titik tetap atas atau maksimum. Celcius memiliki titik tetap atas 100 derajat sesuai dengan suhu air mendidih atau perubahan air menjadi uap. Kemudian untuk titik tetap bawah Celcius, dia berpatokan kepada suhu 0 derajat, yaitu ketika es berubah mencair. Sedangkan termometer Reaumur memiliki titik tetap atas 80 derajat sesuai dengan suhu ketika air mendidih. Hal ini menurut perhitungan dari seorang ilmuwan bernama belakang Reaumur di benua Eropa. Kemudian termometer Fahrenheit memiliki titik tetap atas 212 derajat
yaitu suhu ketika air mendidih. Menurut persepsi ilmuwan yang menciptakannya, untuk titik tetap bawah berpatokan kepada suhu ketika es dan garam amonium membeku, yaitu 32 derajat. Termometer Kelvin menggunakan skala Kelvin atau skala mutlak. Kelvin adalah satuan suhu baku sesuai standar internasional. Dalam termometer Kelvin, suhu 0 mutlak sama dengan minus 273 derajat, sedangkan titik didihnya yaitu 373 derajat. Termometer ini mengacu pada teori kinetik partikel yang menyatakan bahwa pada suhu 0 mutlak, partikel-partikel zat praktis tidak bisa bergerak. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Benda-benda yang berukuran sangat kecil tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Oleh karena itu, manusia memerlukan alat yang dapat membantu melihat benda-benda yang sangat kecil. Alat tersebut adalah mikroskop. Salah satu jenis mikroskop adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah jenis mikroskop yang menggunakan cahaya sebagai sumber pembentukan bayangan. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Lensa okuler. Lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat, yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Tubus atau tabung mikroskop. Untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa objektif. Lensa yang berada di dekat objek atau benda yang diamati. Berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Revolver. Untuk mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Pemutar kasar. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat, sehingga memperjelas bayangan benda. Pemutar halus. Bagian ini berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus, bertujuan untuk mempertajam bayangan objek. Lengan mikroskop. Bagian ini berfungsi untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Meja preparat. Meja ini berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan cahaya. Klip penjepit objek. Bagian ini berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Kondensor. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya agar preparat lebih jelas terlihat. Sedangkan diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif.
Cermin. Cermin ada dua, yaitu cermin datar dan cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kaki mikroskop. Kaki mikroskop berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Langkah-langkah menggunakan mikroskop cahaya. Ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian letakkanlah mikroskop di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian aturlah cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Cahaya tampak terang berbentuk bulat seperti pada video berikut ini. Siapkan preparat yang akan diamati. Kemudian letakkan di meja preparat mikroskop. Jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Ingat, jangan memutar pemutar kasar secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak atau pecah atau patah. Kemudian lanjutkan dengan memutar pemutar halus untuk memperjelas bayangan objek. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal.